Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,23% ke angka 7086. Selain video ini, saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk melakukan right issue dan hari ini sahamnya bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini bergerak turun dan saat ini secara tren menurut saya masih bisa masuk ke watchlist. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ESA. ESA hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke harga 1050. Bisa kita lihat di grafik, secara tren ESA saat ini menurut saya masih bagus trennya. Jadi dalam beberapa minggu ini terlihat masih sideways setelah gagal break resisten di 1100. Jadi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 1100, ESA selalu gagal break. Tapi saat ini secara tren menurut saya masih bagus karena bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini juga masih berada di atas harga 1000 yang merupakan support psikologisnya. Setiap kali menyentuh harga 1000 bisa kita lihat ESA masih bisa bertahan dan rebound. Walaupun pada tanggal 2 Agustus kemarin sempat turun mengetes garis EMA 50. Tapi tetap pada saat penutupan ESA masih berada di atas harga 1000. Jadi garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 970 dan garis EMA 150 di sekitar harga 865. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ESA di harga bawah, saat ini belum melakukan take profit, menurut saya saham ESA masih bisa di hold. Dan garis MACD bisa kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary memang bisa kita lihat pada penurunan 2% lebih hari ini terlihat ada distribusi. Tapi asing hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa masukkan ESA ke watchlist. Dan bisa tunggu di sekitar harga 1000 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi saat ini sebaiknya wait and see, walaupun secara tren masih bagus bukan berarti kita asal entry-nya. Paling aman kita tunggu ESA turun mengetes garis EMA 50 sampai harga 1000. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry. Apabila mau swing trade atau trading jangka pendek, bisa jadikan harga 1100 untuk take profitnya. Atau mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 150, apabila mau jadikan garis EMA 150 untuk trading stopnya juga menurut saya masih bisa. Karena selama masih kuat di garis EMA 150, ESA trennya masih akan bergerak sideways. Berikutnya saya akan analisa saham BBRI. BBRI bisa kita lihat hari ini turun 2% lebih ke harga 4.310. Dan penurunan ini membuat BBRI berada tepat di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 4.320. Jadi ini memang belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun. Untuk BBRI jika kita perhatikan penurunan 2% lebih hari ini terlihat ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga hari ini keluar dengan jumlah besar. Yang sebelumnya asing terlihat masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, memang hari ini BBRI turun dengan distribusi yang lumayan besar. Sehingga ada potensi untuk menembus garis EMA 50 ini. Ini apabila menembus garis EMA 50 memang BBRI trennya akan mulai melemah kembali. Dan ada potensi turun menuju zona support di 4.200 sampai 4.250. Jadi saat ini walaupun ada potensi untuk turun, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Apabila besok ternyata BBRI masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, BBRI trennya menurut saya masih bisa di hold. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, belum melakukan take profit, apabila besok BBRI masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata terlewati, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa wait and see. Bisa entry apabila besok BBRI berhasil bertahan di atas garis EMA 50 atau tunggu kembali di sekitar harga 4.200 sampai harga 4.000 untuk entry-nya. Jadi apabila teman-teman belum entry, wait and see dulu. Lihat apakah BBRI berhasil bertahan di support 4.200 atau di 4.000. Jadi apabila ternyata satu minggu ke depan BBRI turun menembus 4.200, berarti jangan entry dulu.
tunggu kembali di sekitar support berikutnya di sekitar 4000 untuk lebih amannya. Karena ingat, apabila garis EMA 50 terlewati, maka garis EMA 50 dan 150 ini akan berubah menjadi resisten. Dan secara tren BBRI, trennya akan mulai melemah. Jadi harus hati-hati. Apalagi bisa kita lihat hari ini asing mulai distribusi dengan jumlah lumayan besar. Berikutnya saya coba analisa saham GJTL. GJTL bisa kita lihat hari ini turun 1% lebih ke harga 705. Tapi secara tren jika kita perhatikan, saat ini tren GJTL masih bergerak sideways. Karena masih gagal break resisten di harga 730. Bisa kita perhatikan setiap kali mengetes harga 730, GJTL selalu gagal break. Tapi jika kita perhatikan setelah gagal break, turun mengetes garis EMA 50 dan 150 selalu bisa bertahan. Sehingga trennya masih bergerak sideways. Dan untuk tren jangka menengah, jika kita perhatikan sebenarnya trennya masih bergerak uptrend. Karena garis EMA 50 pun bisa kita lihat telah berpotongan dan terus bergerak naik. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah berhasil membeli di harga bawah dan pengen hold terus, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150, GJTL masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini trennya mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini ada sedikit distribusi, tapi asing 1 minggu terakhir ini jika kita perhatikan masuk melakukan akumulasi. Jadi GJTL menurut saya juga menarik untuk masuk watchlist. Apabila mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 680 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 685. Dan walaupun saat ini memang GJTL masih ada potensi untuk rebound dari harga 700 yang saat ini masih berupa support dari GJTL. Jadi teman-teman sebenarnya masih bisa entry di sekitar harga 700 apabila 1 minggu ini masih bisa bertahan dan rebound. Dengan target take profit jangka pendek tetap di 730 karena ini resisten kuat. Tapi paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Karena apabila berhasil turun kembali mengetes support EMA 50 150 seperti posisi sini bisa kita lihat. Dan kita entry dan take profit di sekitar harga 700 sampai 750. Ini akan lebih aman dan profit akan lebih besar daripada kita paksain beli di sekitar harga 700 dan ternyata malah turun di bawah harga 700, maka kita akan loss. Dan berikutnya saya coba analisa saham SMDR. SMDR bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini memang trennya terus bergerak turun. Setelah gagal naik melewati resisten di harga 3000. Dan penurunan hari ini 2% lebih membuat SMDR berada tepat di support di EMA 50 di harga 2750. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada penurunan 2% lebih ini tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya SMDR juga layak untuk masuk watchlist karena saat ini berada tepat di garis EMA 50. Kita bisa coba entry apabila SMDR berhasil bertahan di garis EMA 50 ini. Dengan target take profit jangka pendek tetap di harga 3000. Jadi apabila ternyata SMDR berhasil rebound dari garis EMA 50, pada saat naik menyentuh mendekati harga 3000 ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau teman-teman mau hold selama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Karena selama masih kuat di garis EMA 50 minimal trennya akan bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.